Iya Bapak, kemarin ada yang WA saya izin, kira-kira nggak masuk. Mungkin pertemuan ini ya, menurut itu karena kecelakaan, terus tadi pagi baru keluar dari rumah sakit. Bapak Rahmat Hidayat. Oh, nggih Pak Denny. Nanti saya ini, sinten saya lihat dulu di apa ini, di LMS-nya. Pak sinten Pak Denny? Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. Oh, Rahmat Hidayat tuh ini nggih. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah memperkenalkan diri. Semoga selama 1 semester kita bisa berdiskusi, kemudian bertukar pikiran, bertukar pengalaman, gitu nggih. Sehingga kita akan menambah wawasan, akan banyak menambah wawasan, gitu ya. Jadi perlu diketahui selama 1 semester itu ada 12 materi atau modul yang harus diselesaikan. Mungkin Bapak Ibu bisa buka apa itu RAT atau SAT yang sudah saya kirimkan. Nah, itu di sana sudah ada semua mengenai setiap pertemuan ya. Jadi setiap pertemuan apa saja yang harus dilakukan. Nah, kalau kita pahami ya mengenai mata kuliah ini, mata kuliah ini itu kan adalah mata kuliah tentang perspektif pendidikan di sekolah dasar. Ya, jadi berbagai perspektif dari berbagai pandangan mengenai pendidikan sekolah dasar. Nah, ketika kita buka di bukunya itu, ya di sana juga sudah tertulis Bapak Ibu ya, apa sih mata kuliah perspektif pendidikan sekolah dasar ini. Nah, dijelaskan bahwa mata kuliah ini ya membekali mahasiswa dengan wawasan yang komprehensif tentang pendidikan di SD, yang meliputi landasan pendidikan SD, kemudian karakteristik pendidikan sekolah dasar. Nah, kemudian pendidikan di sekolah dasar dari masa ke masa, ya. Nah, jadi mulai masa kemerdekaan itu ya, sebelum kemerdekaan, kemudian kemerdekaan hingga masa reformasi. Nah, kemudian karakteristik perkembangan siswa sekolah dasar. Nanti kita akan mempelajari bagaimana sih karakteristik perkembangannya siswa ya, dari segi apa itu fisik gitu ya, kemudian psikologis gitu, psikis, kemudian sosialnya seperti apa, kemudian apa itu perkembangan moralnya seperti apa gitu. Nanti kita pelajari bersama-sama. Nah, setelah itu yang berikutnya atau yang keempat itu tentang karakteristik perkembangan karakteristik kelima, karakteristik belajar siswa. Ya, yang memahami gaya belajar siswa itu. Kemudian yang keenam mempelajari tentang berbagai bentuk layanan pendidikan bagi siswa sekolah dasar. Ya, jadi banyak berbagai macam bentuk layanan di sekolah dasar. Jadi pendidik itu tidak hanya mengajar itu ya, melainkan juga memberikan sebuah layanan bagi siswa. Ya, itu. Kemudian yang ketujuh yaitu mengenai kompetensi guru sekolah dasar sebagai pendidik profesional. Ya, jelas ya. Kalau saat ini kan ada profesi pendidik ya, dengan kemudian ditandai
Ya, tandanya apa? Indikatornya apa? Memiliki sertifikat pendidik atau sertif. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang ke-8, materi ke-8 mengenai tentang hakikat kurikulum SD. Nah, ini nanti kita akan pelajari bersama-sama ya. Kurikulum di SD itu seperti apa? Pastinya berbeda. Ya. Apalagi dari masa ke masa itu mengalami perbedaan. Yang sama itu kalau kita pelajari ya mengenai kurikulum di sekolah dasar itu bahwa mulai dari kurikulum CBSA cara belajar siswa aktif hingga kurikulum Merdeka itu yang sama satu, yaitu pembelajarannya terpusat pada siswa, itu saja. Ya, yang lain itu pasti ada perbedaan kalau ditinjau dari keempat komponen dalam kurikulum. Ya, itu nanti kita pelajari bersama-sama, kita bahas bersama-sama. Kemudian materi yang ke-9 yaitu mengenai prosedur pengembangan bahan ajar untuk sekolah dasar. Ya, itu. Jadi dalam mengembangkan bahan ajar itu ada prosedurnya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya sekedar bahan ajar. Jadi banyak hal pertimbangan yang harus diketahui oleh seorang pendidik ya atau seorang guru dalam mengembangkan bahan ajar. Nah, ini semua nanti kita bahas secara bersama-sama. Nah, kemudian yang ke-10 materinya tentang pelaksanaan pembelajaran di SD. Ya pastinya kan beda ya ketika kita itu ngajar di SD, di SMP, dan di SMA, bahkan di perguruan tinggi. Ya, jadi ada dulu, saya tuh sering kalau ngomong masalah pembelajaran itu ya, ngajar, saya tanya ke teman-teman, ayo paling enak itu ngajar apa gitu ya. Coba dipikir, katanya itu paling enak ngajar SD. Gitu. Katanya seperti itu. Kalau saya tidak, paling enak itu ngajar mahasiswa, itu enak sekali. Karena bisa diajak diskusi, diajak sharing, itu enaknya mahasiswa seperti itu. Kalau di SD, aduh, ya. Apalagi karakteristik anaknya itu kan bermacam-macam. Kita juga harus memahami ya setiap individu ya, setiap anak itu kita harus paham itu karakternya ya. Nah, makanya di SD itu sebagai saya itu memang sangat berat sekali, dan saya juga sangat mengapresiasi ya bagi guru sekolah dasar itu sangat luar biasa dibanding dengan guru-guru yang lainnya. Mengapa? Karena menjadi seorang guru sekolah dasar itu kan harus menguasai berbagai lintas ilmu gitu loh. Itu kan yang sangat luar biasa. Kalau yang guru di yang lainnya itu kan hanya fokus di satu bidang ilmu saja gitu. Nah, itu yang sangat luar biasa. Ya. Nah, kemudian itu ya materi yang ke-10 mengenai pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Kemudian materi yang ke-11 itu tentang pelaksanaan evaluasi program pembelajaran di SD. Ya, jadi di sekolah dasar itu cara mengevaluasinya itu ada ketentuannya. Kalau di kurikulum Merdeka ya, kalau mengevaluasi program pembelajaran, ketika Bapak Ibu baca di dalam standar proses, gitu ya, standar proses, evaluasi program pembelajaran saat ini itu kan dilakukan oleh siswa. Jadi siswa itu dilibatkan. Ya coba bayangkan, evaluasi pembelajarannya saat ini itu di kurikulum Merdeka itu melibatkan siswa. Kemudian yang kedua juga kepala sekolah, yang ketiga teman sejawat. Nah itu yang menjadi evaluator. Nah, ya, tujuannya ya untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Nah, kemudian materi yang terakhir itu ya, yang ke-12 itu materi tentang sumber daya di SD. Ya, entah itu sumber daya manusianya ya, SDM-nya, kemudian sarana dan prasarananya dan sebagainya itu. Nah, nanti kita bahas bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, dari ke-12 materi atau modul yang harus kita selesaikan, ini saya berencana ya ke-12 modul ini akan saya bagi kepada Bapak Ibu semuanya, begitu ya.
Ingat ini kan juga mengkaji teori ya, dan juga apa itu dalam pembelajaran di UT itu kan beda ya. Jadi Bapak Ibu yang harus banyak mengkaji mengenai atau mempelajari mengenai materi yang sudah ada atau modul ajar yang sudah disediakan. Jadi dengan kata lain bahwa saya minta kelas ini dibagi menjadi 6 kelompok, okay? 6 kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok menyelesaikan 2 modul, ya, 2 modul atau 2 materi yang sudah ada di dalam buku ya, gitu ya. Nah, jadi 2 modul. Ya, misal kelompok 1 itu membahas mengenai landasan pendidikan SD dan karakteristik pendidikan SD, gitu ya. Kemudian kelompok 2 itu membahas tentang perkembangan pendidikan di SD dari masa ke masa dan membahas tentang karakteristik perkembangan siswa sekolah dasar, gitu ya. Kemudian kelompok 3 membahas tentang karakteristik belajar siswa SD dan membahas tentang berbagai bentuk layanan pendidikan bagi siswa sekolah dasar. Kemudian kelompok 4 membahas tentang kompetensi guru SD sebagai pendidik profesional dan membahas tentang hakikat kurikulum SD. Kemudian kelompok 5 membahas tentang prosedur pengembangan bahan ajar untuk SD dan membahas tentang pelaksanaan pembelajaran di SD. Kemudian kelompok 6 itu membahas tentang pelaksanaan evaluasi program pembelajaran di SD dan membahas tentang sumber daya di SD. Nah, itu Bapak Ibu materinya. Nah, jadi ke-12 materi ini silakan dibagi atau saya serahkan kepada kelompok ke-6 kelompok itu untuk dibuatkan resum ya. Jadi silakan diresum setiap modul itu, kemudian setelah diresum tolong dibuat PowerPoint-nya juga. Ya. Mulai minggu depan itu kelompok 1 silakan memaparkan hasil resumnya, ya. Jadi memaparkan hasil resumnya tentu saja dengan menggunakan PowerPoint yang sudah Bapak Ibu buat, gitu. Oke, jadi presentasi nanti kita diskusikan bersama-sama ya, kita saling sharing Bapak Ibu. Nah, ada yang ditanyakan mengenai perkuliahan selama 1 semester ini tentang materinya? Monggo silakan. PPT-nya di-store-kan ke jenengan, Pak. Kalau PPT-nya nanti tugasnya nanti dikumpulkan di LMS yang nanti saya buatkan tempatnya, nanti silakan diupload. Kan bisa mengakses ya, otomatis ya. E-learning-nya LMS. Nanti dikumpul Berarti di situ. hanya PPT-nya saja, Pak ya, resumnya untuk pegangan sendiri. Kalau bisa yang dikumpulkan dua-duanya, Ibu. Oh, dua-duanya, oke. Itu. Oke, Resumnya ada yang berupa ditanyakan PDF kembali? atau Word, Pak? PDF semawon. Baik. Kalau mau catatan juga boleh. Itu yang paling susah mencatat. Oke, itu. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Monggo silakan. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, nah silakan saya beri waktu untuk membentuk kelompok, okay? Mumpung ketemu. Nah, jadi mungkin Pak Denny mungkin mengkoordinir teman-temannya, okay? Nyuwun tolong dikoordinir, kemudian nyuwun tolong di kelompoknya. Okay. Okay. Monggo. Kelompok
kelompoknya 6 ya, Bapak ya? Ya, berarti kalau 6 seperti kemarin aja ya, nggak usah ribet-ribet lagi. Iya, sama aja Pak Teman-teman Denny. gimana? Sama seperti kemarin, Dan tinggal kedua- nanti urutan majunya mawon. Nah ya itu. Urutan tampilnya maksudnya. Oh iya, urutan modelnya Kita ini aja ya, coba sesuatu hal yang berbeda nggih Bapak Ibu. Jadi saya pikirkan juga nggak bisa ya. Bentar. Oh ini harus beruntun ya. Saya kira yang presentasi tidak beruntun, ternyata harus beruntun ya. Kan beda dengan kurikulum merdeka ya. Meskipun tidak beruntun, asalkan CP-nya itu dapat tercapai, tidak masalah. Tapi ini kalau di modul ini tidak bisa ya, jadi harus beruntun ya. Oke, jadi tidak bisa ya. Jadi saya minta tolong apa itu datanya dikirim ke nama-nama kelompok ya, nama-nama kelompok dikirim di WA. Bentar, ya, di grup ya.
Pak Indra izin bertanya. Oke, monggo. Nah, untuk tugasnya ini mau memperjelas satu kelompok mendapatkan 2 modul. Berarti kan misalnya kelompok 1 terdiri dari mahasiswa A, B, C, D. Nah, untuk Oke. resumnya, misalnya kan mahasiswa A dan B otomatis kan dibagi nggih, Pak. Mahasiswa A dan B dapat modul 1 misalnya, C dan D dapat modul 2. Nah, untuk resumnya apakah individu membuat sendiri, misalnya mahasiswa A membuat keseluruhan modul 1 dan 2, atau bisa dibagi lalu tinggal dijadikan 1? Bisa dibagi, Ibu. Terus Dibagi bagi-bagi aja nggih, Pak? gitu, Iya, bagi aja alhamdulillah. dengan Ya, kemudian dikumpulkannya bisa berupa PDF atau catatan yang difoto dan tetap di PDF-kan gitu ya, Pak? nggih, siap wis dibuat gampang aja nggih. Iya. Begitu kan nanti diupload di apa itu di e-learning-nya ya. Untuk PPT-nya satu Gitu. kelompok, 1 isinya 2 modul gitu ya, Pak? Eh, satu kelompok pripun, Bu? 2 Satu kelompok iya, nanti mengumpulkannya 1 PPT isinya 2 modul. 2 modul, betul. Ya, makasih, Pak. Nggih. Sampun dikirim di WA, kirim Bapak. Ya, belum nggih. Nama-nama kelompoknya Sekedar Bapak masih diedit. masih bentuk chat ya, Pak? nggih. Oh, dijadikan baru. Resti. Nggak usah nyetir mobil, nggak jenis sama
Sampun dikirim di grup, Pak. Nggih Bu, sekedap nggih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini juga sudah jelas sudah membuat kelompok mata kuliah perspektif pendidikan. Oke, kelompok 1 itu ada Ibu Resti, Bu Sita, Bu Suryami, kemudian Bu Maria Ulfa. Oke, kemudian kelompok 2 Pak Denny, kemudian Bu Indra, kemudian Bu Jenny, kemudian Bu Laili. Setelah itu kelompok ketiga, ya, ada Bu Paradita, kemudian ada Bu Yeni, ada Rina, ada Ibu Rida, kemudian ada Ibu Naditya, ada Ibu Siti Nurlaylatul, kemudian ada Ibu Trio Karima. Nah, setelah itu untuk kelompok 5 ada Ibu Dia, ada Ibu Dian, ada Ibu Andini, kemudian ada Ibu Anggraini. Setelah itu untuk kelompok 6 ada Ibu Hamidatul Iza, kemudian ada Ibu Naslia Ayuni, kemudian ada Ibu Dwi Agustin, dan ada Pak Rahmat Hidayatullah. Oke, terima kasih sudah dibentuk kelompoknya, Bapak Ibu. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi yang akan Bapak Ibu bahas. Jadi materi yang akan Bapak Ibu bahas. Jadi untuk kelompok 1 ya, itu akan membahas tentang landasan pendidikan di SD. Tentu saja ini nanti kelompok 1 akan membahas tentang dasar, ya, jadi dasar pendidikan di sekolah dasar dilihat dari kurikulumnya, ya, yang saat ini itu mengacu pada kurikulum Merdeka. Ya, gitu. Banyak kan dasar pendidikan sekolah dasar itu kan pertama itu pastinya mengacu dalam kurikulum, nanti tolong dijelaskan. Ya, kemudian juga pendidikan karakter, ya, yang saat ini juga sangat digaungkan, ya. Hal itu bisa kita lihat bahwa dalam kurikulum Merdeka itu ada pendidikan karakter yang dituju, ya, yang dinamakan profil pelajar Pancasila. Nah itu ya, nah itu ada di situ. Nah kemudian tentang penilaian di sekolah dasar, ya, itu dilakukan secara apa, ya, formatif atau sumatif atau sebaiknya atau yang lain. Kemudian tentang pendidikan inklusi, ya, kalau kita lihat saat ini itu kan inklusif itu kan di sekolah dasar itu kan memang betul-betul harus diimplementasikan, ya, di dalam pendidikan di sekolah dasar itu. Nah, kemudian tentang pengembangan profesional guru, ini juga menjadi sebuah landasan dalam pendidikan di sekolah dasar, ya, dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah. Kalau mau
apa itu materinya nanti saya kirim saya tempel di LMS, okay. Nanti bisa Ibu gunakan laptop tidak bisa masuk, akhirnya saya pakai HP. Nah, itu tadi mengenai tentang landasan pendidikan di sekolah dasar. Nah, kemudian untuk modul yang kedua itu tentang karakteristik pendidikan sekolah dasar. Okay. Nah, tentunya apa itu kalau kita pahami tentang karakteristik pendidikan di SD itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu memang pendidikan di SD itu harus holistik, okay. Nah, harus holistik di SD itu artinya bahwa pendidikan harus dapat mengembangkan seluruh potensi siswa. Nah, itu adalah karakteristik pendidikan di SD. Ya, selain akademis, pendidikan di SD juga harus mengembangkan aspek non-akademis seperti karakter sosial dan keterampilan hidup. Nah, itu Bapak Ibu nanti kelompok saya tolong dijelaskan mengenai hal tersebut. Ya, selain pendidikan yang holistik juga di SD itu memiliki karakter, okay, bersifat inklusif tadi, okay, hampir sama. Okay. Harus menyediakan pendidikan yang inklusif, artinya semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Makanya sekarang itu kan sekolah-sekolah itu kan arahnya ke inklusif semua. Tapi kalau juga ada plus minusnya gitu ya, apalagi kalau sekolah tersebut itu kelasnya itu buat anak-anak yang ABK itu banyak ABK-nya. Itu juga akan mempengaruhi siswa yang normal. Nanti kita akan diskusi mengenai hal itu, okay? Nanti tolong kelompok 1 untuk menjelaskan hal tersebut tentang pendidikan yang bersifat inklusif. Nah, kemudian karakteristik pendidikan selanjutnya yaitu memang pendidikan di sekolah dasar itu harus bersifat kreatif dan inovatif. Nah, ya memang jelas sekali ya, gurunya itu harus kreatif dan inovatif. Dengan kata lain, pendidikan di SD itu harus mendorong siswa untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Nah, itu nanti kelompok 1 tolong dijelaskan. Kemudian pendidikan yang menanamkan nilai-nilai karakter. Nah, itu ya. Selain pendidikan yang bersifat kreatif dan inovatif, kemudian pendidikannya itu atau pendidikan di SD itu harus mampu menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa. Ya, seperti mungkin kejujuran, tanggung jawab, kemudian kerjasama, kemudian menghargai perbedaan dan sebagainya. Nah, kemudian pendidikan sekolah dasar itu juga harus partisipatif. Dengan kata lain, harus melibatkan orang tua siswa dalam proses pendidikan. Itu ya. Itu memang pendidikan itu tidak bisa dikatakan berhasil, ya. Itu hanya ditentukan atau apa ya? Hanya ditentukan satu peran misalnya di sekolah saja. Jadi sekolah itu tidak akan berhasil mendidik siswa, kan orang tua. Makanya kan di sekolah-sekolah, apalagi sekolah yang di perkotaan itu ada istilah parenting gitu ya. Mungkin di sekolah Bapak juga seperti itu ya, ada parenting bagi orang tuanya atau wali murid. Nah, itu juga penting ya. Nah, itu yang dikatakan pendidikan yang partisipatif. Nanti tolong dijelaskan juga. Nah,
kemudian pendidikan selanjutnya, pendidikan di sekolah dasar itu harus mengembangkan keterampilan abad ke-21, Bapak Ibu. Ya. Seperti keterampilan berpikir kritis, keterampilan kreatif, keterampilan kolaboratif, keterampilan komunikatif. Nah, ini memang keterampilan abad ke-21 ini memang sangat penting dengan tujuan agar siswa dapat bersaing di era globalisasi yang semakin lama semakin kompetitif. Nah, itu. Dan yang terakhir, pendidikan di SD itu harus mengembangkan kemampuan sosial, nanti kalau dijelaskan itu ya, seperti kemampuan berinteraksi, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan baik. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya. Untuk mungkin sebagai pengantar materi 1 dan 2, ya, itu mungkin yang bisa digali mengenai landasan pendidikan di sekolah dasar kemudian SD. Nah, itu tolong dijabarkan juga, dijelaskan. Nah, untuk kelompok 2 itu Bapak Ibu materinya tentang perkembangan pendidikan di SD dari masa ke masa. Oke, nanti minta tolong pastinya untuk menjelaskan bagaimana sih perkembangan di SD pada masa dulu ya, kependudukan Jepang, masa kolonial, ya. Kemudian masa revolusi, ya. Kemudian masa pembangunan di eranya Pak Harto ini ya, masa pembangunan. Kemudian masa krisis ekonomi, ya, itu seperti apa itu pendidikan di SD. Kemudian masa reformasi dan sekarang. Itu pasti ada perbedaannya. Ya, nanti tolong dijelaskan untuk kelompok 2 mengenai perkembangan pendidikan di SD dari masa-masa. Nah, kelompok 2 juga akan membahas tentang karakteristik. Nanti juga tolong dijelaskan beberapa karakteristik, kemudian perkembangan kognitif siswa SD, kemudian perkembangan sosial dan emosionalnya rasanya seperti apa, dan yang terakhir perkembangan moral dan spiritualnya seperti apa. Itu tolong kelompok 2 dijelaskan ya, nanti pada pertemuan selanjutnya itu ya, tolong dibahas. Kemudian juga kelompok 2 akan menjelaskan tentang karakteristik ini kelompok 3 ya sekarang ini. Kelompok 3 tentang karakteristik belajar siswa di SD. Ya, nanti mungkin yang bisa dijelaskan yaitu tentang belajar melalui pengalaman. Nah, itu nanti tolong mungkin bisa dijelaskan ya, seperti apa sih belajar berdasarkan pengalaman, ya. Kemudian motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang kuat ya, yang yang berasal dalam diri siswa itu seperti apa. Kemudian pembelajarannya fokus pada proses bukan hasilnya, itu yang paling penting Bapak Ibu. Nanti kelompok 3 tolong dijelaskan mengenai karakteristik belajar siswa SD itu, bahwa pembelajaran memiliki karakteristik fokus pada proses bukan hasil, ini yang paling penting. Prosesnya. Kemudian belajar visual dan kinestetik ya, mengenai gaya belajar. Kemudian peningkatan daya ingat, itu mungkin bisa dijadikan sebagai
bahan untuk memaparkan materi ini ya, materi Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu kaji. Nah, kemudian kelompok 2-3 kelompok 3 juga akan membahas tentang berbagai macam bentuk layanan pendidikan bagi siswa SD, seperti ya layanannya kalau ngajar itu ya seperti pelajaran, kemudian melakukan program pendidikan inklusi, kemudian melakukan remedial, kemudian melakukan pengayaan, kemudian melakukan program ekstrakurikuler, kemudian melakukan konseling, itu yang penting ya, dan dukungan psikologis kepada siswa. Nah, itu nanti tolong dijelaskan mengenai atau tentang berbagai bentuk layanan pendidikan bagi siswa sekolah dasar. Kemudian kelompok 2, 3, 4. Nah, kelompok 4 itu akan menjelaskan tentang kompetensi guru SD sebagai pendidik profesional. Nah, jadi nanti kelompok 4 akan menjelaskan tentang beberapa kompetensi guru yang penting ya, yang harus dimiliki oleh guru, pastinya yang sudah kita ketahui ya, kompetensi akademik, kepribadian, pedagogis, profesional. Yang saat ini itu yang sangat dituntut yaitu kompetensi dalam bidang teknologi, kemudian kompetensi kreativitas. Nah, itu nanti tolong dijelaskan. Nah, kemudian juga kelompok 4 akan membahas tentang hakikat kurikulum di SD. Nanti kelompok 4 juga akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Kalau kurikulum itu kan seperangkat rencana atau serangkaian kegiatan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, di sini nanti kelompok 4 mungkin bisa membahas tentang bagaimana saya menentukan tujuan, kemudian bagaimana menyusun materi pelajaran, nah kemudian bagaimana menerapkan metode pengajaran yang efektif, kemudian bagaimana memberikan evaluasi pembelajarannya, evaluasi dalam kurikulum. Nah, kemudian bagaimana saya menyusun kelengkapan kurikulum atau menjaga kelengkapan kurikulum. Ya. Kalau kita ngomong kurikulum di Indonesia itu, Bapak Ibu, wah, betul-betul membuat stres gitu loh. Ya, ini belum selesai, ditambah lagi gitu ya, muncul lagi. Ini juga kurikulum K13, saya rasa itu juga masih banyak yang belum paham, gitu ya, masih banyak yang belum mengerti, ternyata muncul lagi kurikulum merdeka. Nah, ini kedepannya juga tidak tahu muncul kurikulum apa lagi. Bahkan juga dalam perjalanan kurikulum merdeka itu, kalau boleh saya memberi pandangan, itu implementasinya itu kelihatan mudah, tapi kalau ketika diimplementasikan itu kan juga susah juga gitu. Banyak hal yang perlu dilakukan, terutama dalam hal evaluasi. Meskipun dalam dalam paparannya itu penerapan kurikulum itu mudah, terutama kurikulum merdeka. Nah, ini nanti kita lihat lagi ya, nanti ya kalau menterinya ganti lagi nanti apakah dikembangkan lagi atau tidak ya. Stresnya pendidik itu ya itu. Kurikulumnya ganti lagi adaptasi, ganti lagi adaptasi lagi. Nah itu, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya itu memang tugas kita sebagai pendidik. Dan kelompok 5 ya,
itu membahas tentang prosedur pengembangan bahan ajar untuk sekolah dasar. Nah, ada beberapa prosedurnya nanti tolong dijelaskan dalam pengembangan bahan ajar untuk sekolah dasar. Misal dengan cara mengidentifikasi kebutuhan siswa dan guru. Itu ya, ketika mengembangkan bahan ajar itu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan siswa dan guru. Kemudian yang kedua menentukan tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian yang ketiga mengembangkan materi pembelajaran. Yang keempat memilih metode pembelajaran. Kelima menyusun evaluasi dan penilaian. Kemudian melakukan revisi dan penyempurnaan. Kemudian yang terakhir itu efektivitas bahan ajarnya itu dapat dikatakan baik, maka dibutuhkan validasi. Ya. Nah, itu yaitu kelompok setidaknya menjelaskan hal itu. Ya. Nah juga kelompok 5 itu akan menjelaskan tentang pelaksanaan pembelajaran di SD. Kira-kira yang bisa dijelaskan yaitu tentang bagaimana sih penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Nah, itu. Ya, jadi yang harus diperhatikan itu dalam pelaksanaan pembelajaran antara lain bagaimana sih penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian menggunakan media pembelajaran yang beragam, okay. Kemudian menggunakan pendekatan yang sesuai dan dapat membantu siswa dalam memahami materi, kemudian dapat memberikan tugas pekerjaan rumah, setelah itu evaluasi dan penilaian, kemudian pembinaan dan pemberian umpan balik, kemudian pengembangan dari guru. Nah, itu kelompok 5. Yes, mungkin itu yang bisa dibahas nantinya. Okay. Kemudian kelompok 6 menjelaskan pelaksanaan evaluasi program pembelajaran di SD. Jadi misal bagaimana sih melaksanakan evaluasi, yang misalnya dengan cara menetapkan tujuan evaluasi terlebih dahulu, ya. Kemudian menentukan indikator evaluasi. Setelah itu menentukan metode evaluasinya apa. Kemudian cara menganalisis datanya seperti apa. Kemudian harus ada umpan balik, gitu ya. Kemudian setelah umpan balik, kemudian menyusun rencana tindak lanjut. Ya, tindak lanjutnya seperti apa. Ya, di situ. Kemudian kelompok 6 itu juga akan membahas tentang sumber daya di SD. Okay. Ini juga setidaknya bisa menjelaskan tentang sumber daya manusia, nya seperti apa, ya, seperti guru, kepala sekolah, staf dan sebagainya itu. Kemudian sarana dan prasarana di SD itu idealnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau membahas tentang sumber daya di SD itu idealnya sumber daya manusianya itu seperti apa, ya. Kemudian sarana dan prasarananya itu seperti apa gitu. Kemudian bahan pembelajaran yang digunakan itu idealnya seperti apa. Kemudian sumber daya keuangan yang paling penting ya, kalau di sekolah negeri itu kan susah untuk bergerak. Yaitu idealnya seperti apa. Kemudian yang terakhir akan setidaknya menjelaskan tentang komunikasi sekolah. Ya. Dengan kata lain, komunikasi sekolah antara atau komunikasi yang dilakukan sekolah
dengan orang tua siswa, alumni, dan masyarakat sekitarnya. Nah, itu Bapak Ibu mungkin yang bisa dibahas ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya sesuai dengan ini nggih. Apa itu topik atau judul yang ada dalam setiap modul yang sudah ditetapkan dalam materi selama 1 semester ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan. Ada yang ditanyakan, monggo saya persilakan. Ngantuk nggih, mboten nonton kopi nih. Monggo silakan kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan.
ada yang ditanyakan Bapak Ibu kan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Kalau tidak ada yang ini nopo nggih? Coba saya juga masih belum mengikuti tentang transisi PAUD ke SD itu loh. Mungkin Pak Denny memahami Pak. PAUD ke SD. Saya baru dengar ini. Kalau nanti saya coba carikan info di kelas PAUD. Maksudnya saya dulu di dekat sama PLS soalnya. Sama PAUD. Tapi yang informasi yang ini saya kurang tahu. Apa? Sudah kan? Belum ya. Fokusnya sudah. Misalnya mungkin Bapak Ibu ada yang tahu kok ini saya masih belum baca, cuma hanya sekedar saja kok ada yang apa itu info PAUD akan dimasukkan di SD. Tapi ketika saya baca itu sebetulnya itu tidak seperti itu, tapi melakukan transisi dari pendidikan anak usia dini ke sekolah dasar, sehingga anak itu tidak mengalami miskonsepsi gitu loh, dari mulai PAUD sampai di SD itu. Nah, mengingat juga saat ini kan juga sudah banyak ya katanya masuk SD itu harus calistung nggih. Tes baca tulis penting sekali karena juga yang saya ketahui kalau di Sidoarjo itu sekolah saya dengan tahun ajaran baru itu kan memasukkan 2 anak kecil, itu anak saya yang masih kecil, satunya itu transisi dari TK, dari PAUD ya, dari PAUD ke SD, yang satunya dari PG ke TK, jadi playgroup ke TK. Ketika saya masukkan di sekolah, ini sekolah yang lumayan itu kreatif, satunya di SD kreatif, satunya di TK Sabilillah. Jadi ketika saya lihat tidak ada proses calistung itu, ya paling juga yang dilihat itu adalah tes tes kemampuan belajar, kemampuan anak saja, tidak dilihat potensi anaknya itu dari beberapa sekolah seperti itu. Tapi saya kurang tahu kalau yang sampai ada tes baca tulis hitung ini kan sebuah kesalahan yang mendasar sebenarnya. Nanti coba Ini Pak, pripun? Nggih, pasti. kalau di sini itu bukan tes calistung tapi lebih kepada penjajakan. Jadi nanti dilihat kemampuan anak seperti yang jenengan sampaikan tadi. Jadi anak ada kan yang memang sudah diajarkan calistung oleh orang tuanya atau dileskan. Nanti untuk mengetahui seberapa jauh pemahamannya anak dan potensinya anak itu, untuk dari kami mengelompokkan bagi siswa-siswa yang memang ada kekurangan atau kelambatan atau belum bisa, nanti diikutkan ke kelas calistung seperti itu. Jadi untuk mengelompokkan kemampuannya anak aja, bukan tes. Oh begitulah ya, itu juga kan juga kasihan. Nggih. Lah ya. Ini jadi rame nggih kalau kita lihat di berita, memang butuh perhatian. Sepertinya juga sebenarnya sebagai wali murid itu agak simalakama juga kan Pak. Maksudnya gini, kayak anak saya TK, itu kan memang benar-benar dilarang untuk diajari baca tulis hitung. Tapi ketika nanti kelas 1 SD dengan kurikulum yang sangat padat di sekolah SD plus lah katakanlah, karena kan ada ngaji, ada materi tematik untuk kelas 1. Nah, anak ini kan
juga harus bisa membaca dan mengikuti materi. Jadi kayak saya ini, saya juga bingung, anak saya TK oleh gurunya, jangan diajari baca tulis hitung dulu, semaunya anaknya aja. Tapi kan nanti kalau SD juga harus bisa. Nah, kadang kan, aduh nanti kasihan juga kalau anak saya nggak bisa, nanti takutnya dia minder, nggak percaya diri. Nah, ini sebagai orang tua kan gimana gitu. Tapi hal itu juga perlu itu kalau saya mengamati ya, memang saling berbagi pengalaman gitu. Ibu memang jadwal itu juga harus bisa apa itu setidaknya itu merencanakan ya pendidikan anaknya ketika anaknya itu masuk TK, mungkin TK Islami gitu ya, dengan ngajinya itu, kemudian SD-nya mungkin disambung sehingga anak itu tidak kaget gitu loh. Nah kalau yang TK-nya TK yang tidak ada mungkin ngajinya ya, bukan plus, kemudian masuk di SD yang plus ngaji semua sepertinya dengan bude, itu pasti akan kaget dan itu akan berdampak pada rasa percaya dirinya, itu juga perlu diperhatikan gitu loh. Jadi sebenarnya tidak ada masalah selagi orang tua itu paham gitu loh. Kalau bagi saya sih gitu loh. Tapi kok di sini kok yang jadi permasalahan itu adalah sekolahnya gitu loh. Ya, padahal kan yang harus paham itu adalah orang tua gitu loh. Ya, jadi orang tua itu harus paham, terus harus mengetahui kemampuan anaknya di situ. Enggak, jadi memang di situ apakah nanti anak itu bisa mengikuti, nah itu juga sekarang penting. Saya pun juga sempat kepikiran cerita aja nggih, kepikiran dulu anak saya itu di usia 3 tahun itu sudah mengenal alfabet gitu ya, sudah bagus. Kemudian usia 4 tahun 4 tahun itu juga sudah lancar baca. Itu saya juga kurang tahu, kemudian memang dari segi kognitif memang bagus sepertinya. Kemudian saya bingung ini dimasukkan di TK. Bingung, kemudian saya masukkan, memang TK-nya TK plus, kemudian saya konsultasi kalau masuk di TKA gitu ya, itu pasti kasihan, pasti dia itu akan mengalami stuck gitu ya, jadi mengalami sebuah sesuatu hal yang berhenti gitu, karena kan mundur. Tapi kalau di TKB itu dia harus bisa mengejar, harus bisa mengikuti teman-temannya gitu loh. Ya, dengan konsultasi juga akhirnya saya coba Bu, kalau dimasukkan TKB pripun itu bagaimana. Kemudian dengan plus minus, dengan tes intelijensi itu juga, kalau Pak silakan dimasukkan TKB. Nah itu salah satu contohnya. Akhirnya masuk TKB di usia 4 tahun. Sekarang juga sudah belum ke 6 tahun, cari sekolah yang hampir-hampir mirip. Takutnya anak ini itu kalau tidak sama dengan kondisi saat ini dia sekolah itu nanti akan menjadi sebuah problem pada dirinya di situ ya. Sehingga saya masukkan di sekolah kreatif, memang sekolah swasta yang dengan kata lain miriplah kegiatannya dengan TK-nya itu gitu. Nah itu mungkin salah satu pengalaman yang bisa saya bagi. Jadi nantinya memang kalau di SD usia-usia sekolah dasar itu kan golden age ya, usia-usia emas memang sangat butuh sekali membentuk karakter gitu. Ini memang sangat butuh itu ya, jadi sangat penting sekali. Sehingga nanti ketika suatu saat ketika masuk usia SMP SMA itu saya beri kebebasan mau sekolah di mana dan di mana, mau sekolah dimanapun silakan, seperti itu. Tadi dari hal ini itu saya cuma menarik kesimpulan, sebetulnya itu yang paham kemampuan anak gitu ya, kemudian yang paham tentang potensi diri anak itu semestinya itu orang tua gitu ya. Itu kalau orang tua mungkin ya beda orang tuanya gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang ada di desa tidak memiliki kegiatan lain dan sebagainya, itu tidak akan mikir seperti itu. Tapi setidaknya itu orang tua itu paham gitu. Nah, di situ. Nah, sehingga
nanti dalam perjalanannya ya enak gitu, tumbuh kembang anak itu menjadi optimal. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tes yang terjadi saat ini itu ya memang betul yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi ya, sebagai fondasi awal ya, untuk mengetahui kemampuan siswa. Tapi dengan catatan ya setidaknya jangan calistung lah gitu. Itu nanti bakal rame. Ya, bahkan di sini juga ada sekolah Bapak Ibu juga ngeri juga ya. Di salah satu sekolah itu dengan kurikulum Cambridge-nya ya, menggunakan Cambridge itu. Jadi anak TK ketika masuk SD itu dites bahasa Inggrisnya. Jadi mau tidak mau anak itu harus ketika masuk itu memiliki dasar penguasaan tentang bahasa Inggris. Itu apakah luar biasa? Sehingga ada tetangga saya itu, anaknya itu setiap hari dileskan bahasa Inggris, dijelaskan macam-macam dengan tujuan untuk masuk di sekolah dengan kurikulum Cambridge itu. Nah, cuma saya juga kasihan kepada anaknya gitu loh. Kasihan sekali. Jadi setiap hari itu ya segitu datang selesai habis TK dileskan dan sebagainya. Itu kasihan. Nah, pertanyaannya satu lah, terus tugas gurunya apa gitu. Nah, mengingat juga kalau di sekolah dasar itu kan kalau kita lihat aturannya itu ya semestinya itu kan baca tulis hitung, jadi tidak masalah. Makanya betul toh pemerintah itu menetapkan bahwa anak usia sekolah dasar itu setidaknya paling lambat itu usia 7 tahun. Karena usia tersebut itu anak atau siswa itu dianggap sudah matang atau mampu mengikuti pembelajaran. Matang dalam segi mungkin kognisi, afektif, dan psikomotornya. Mungkin juga dari sosialnya itu kan juga sudah matang. Nah, di sini. Jadi memang berbagai macam hal yang perlu dipertimbangkan. Ya, tapi kalau di perkotaan saat ini itu ya ada tes untuk memetakan itu memang bukan hal yang memang harus dilakukan. Ya, itu memang harus dilakukan. Tapi catatannya jangan dites baca tulis hitung, hanya untuk mengetahui potensi siswa, gitu, kemampuan siswa ini sampai mana ya gitu, melumpuhkan. Itu nggih, saya sepakat dengan Bapak Ibu. Terima kasih, ini sedikit sharing saja. Nggih. Ada yang ini ingin berbagi cerita, monggo. Ya, kalau tidak ada Bapak Ibu, saya presentasi kembali ya. Ini bulannya 24 tadi yang tidak bisa hadir karena sakit adalah Pak Rahmat Hidayatullah. Okay. Ada lagi yang izin, okay. Saya presentasi, okay. Saya mulai dari Bu Yeni Susanti. Ada ya Bu Yeni? Bu Yeni ada Pak, tapi lagi ada kegiatan ibadah. Oh, okay. Bu Dwi Agustin. Ada Pak. Okay. Iya, ini ada. Bu Anggra ini ada. Bu Tri Karima ini tadi ada. Bu Naditya. Hadir Pak. Ya, Arina tadi juga ada Bu Arina ya. Jenny ada. Bu Indra ada. Bu Jenny tadi ada. Kemudian Lailatul tadi ada ya? Hadir Pak, hadir. Bu Siti Nur ya, hadir ya. Paradita Oktavia ini ada tadi. Bu Naslia Ayuni ini tadi ada. Bu Dewi Irsalina ada. Kemudian Bu Rida tadi hadir. Bu Laili Nur Aziza hadir. Bu Laili.
Hadir Bu Bapak. Laili. Oke. Kemudian hadir. Bu Andini tadi juga saya lihat, Bu Resti juga hadir. Bu Maria Ulfa hadir. Bu Maria Ulfa masih ada? Hadir, Pak. Oke. Bu Hamidatul Oke, ada, Iza, Pak. Bu Suryami, Hadir, Pak. Hah? Bu Sita Maratin, Bu Sita ada ya? Nggih, Pak, hadir. Oke, berarti yang tidak hadir adalah Pak Rahmat. Oke, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan di awal perkuliahan kali ini. Ada kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup sekian ya pertemuan perkuliahan pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih.